Zuhud itu apa? Tadi saya bilang definisinya kecil, memandang kecil, zahadah. Memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan. Karena dunia ini jembatan, jangan sibuk membangun apa-apa di dunia. Ambil saja secukupnya asal kalian bisa lewat dengan aman, nyaman, selamat, membawa bekal untuk kepentingan tujuanmu di seberang jembatan. Selama ini salah cara hidup kita, katanya Imam Hasan Al-Basri, kita terlalu banyak membangun banyak hal di atas jembatan. Jembatan itu kan hanya untuk dilewati, tidak untuk ditinggali. Kita hanya sementara. Orang Jawa punya istilah, dunia ini hanya mampir ngombe, mampir sebentar untuk minum, terus jalan lagi. Jangan lama-lama, berhenti, nanti kamu tidak nyampe. Jalan terus, ilaihi roji'un. Nah, zuhud itu nanti dalam teorinya ada 3. Ada zuhud yang sifatnya fardu, ada zuhud yang sifatnya fadl, utama, ada zuhud yang sifatnya salamah. Zuhud yang fardu itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Harusnya kita semua ini seorang zahid. Kalau tidak, ada yang salah, khususnya di zuhud yang fardu ini. Jadi tidak boleh ada yang tidak zuhud. Semua orang harus zuhud di level zuhud yang fardu, yang fard. Ada zuhud yang fadl. Fadl ini meninggalkan bahkan hal-hal yang halal demi alasan kehati-hatian. Iya sih, halal tidak apa-apa, cuma aku khawatir kalau di situ terus nanti ketagihan di situ terus tidak bisa berubah, malah rusak. Mending tidak deh. Nah, itu zuhud yang fadl. Iya sih, punya mobil gonta-ganti itu tidak masalah, punya mobil banyak juga tidak masalah. Tapi aku khawatir kalau aku gonta-ganti mobil, punya mobil banyak, nggak bisa menahan hasrat tamakku, malah nanti blunder. Nah itu udahlah, nggak usah gonta-ganti mobil, beli satu aja yang paling mahal, paling bagus. Nah itu zuhud yang fadil. Oke. Kalau dari wajahku sih nyari yang cantik itu mesti bisa lah. Tapi yo khawatirku, nah itu zuhud yang fadil. Jangan terlalu cantik lah, nanti jadi pikiran terus, nanti nggak konsentrasi ibadah. Misalnya ada dalam hidup ini banyak hal yang boleh kok. Enggak kok, yang itu enggak haram, boleh. Tapi terus kamu batasi sendiri. Enggak apa, saya itu orangnya mudah tergoda ya Pak, enggak usahlah, saya milih yang lain saja, yang sekiranya saya enggak tergoda. Itu namanya zuhud fadl. Ada yang zuhud salama. Zuhud salama ini untuk yang syubhat. Kalau tadi kan jelas halal tapi kita batasi. Kalau yang awal jelas haram, kita tidak boleh bantah. Kalau yang itu kita harus zuhud. Ada yang ketiga, yang salama. Yang salama ini yang sifatnya syubhat. Bisa ya, bisa enggak sih. Disebut halal juga tidak ada dalilnya, disebut haram juga tidak ada dalil tegasnya. Tapi untuk lebih hati-hatinya, saya enggak dulu deh. Nah, ini namanya zuhud salama. Tidak jelas halal haramnya, saya minggir dulu. Nah ini zuhud salama. Jadi meninggalkan dunia, menjauh dari dunia itu ada yang fardu, ada yang utama, ada yang demi keselamatan. Fard, fadl, dan salama. Oke, itu kalau zuhud. Kalau khauf, saya tidak perlu menjelaskan detail. Khauf itu, kalau katanya Imam Hasan Al-Basri, antara lain takut melanggar hukumnya Allah, takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam Hasan Al-Basri, takut yang membuat hatimu tentram. Pak, saya takut kalau saya berdosa, Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak, tentram. Ujian nyontek, alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangannya banyak, begitu ragu-ragu, ketakutanmu banyak. Awalnya tentram, tapi ujungnya takut.
Mending awalnya takut tapi ujungnya tentram. Itu khauf namanya. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal memang wajahnya kelihatan kayak orang yang sedih terus. Jadi orang yang muram, karena dia selalu berpikir apakah Allah ridho padaku. Kemarin waktu kita membahas tentang Ruqyah Al-Adawiyah kan ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Yang pertama, takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua, takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu dosaku yang dulu, kemudian masa depan umurku tinggal berapa. Ini kan tidak jelas. Saya sering bilang kalian yang masih muda tidak usah kepedean bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah tidak bisa dibantah lagi, rahasianya Allah. Bisa 1 detik, 2 detik setelah ini, bisa ratusan tahun yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik, apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati, takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al-Basri ada beberapa jenis. Ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kalau khauf itu takut karena sadar bahwa aku itu lemah. Ya Allah, aku itu lemah. Ada apa-apa sedikit tergoda. Kira-kira kuat gak ya aku ini menghabiskan umur dalam kebaikan, wong aku ini lemah. Itu khauf. Kalau wajal, takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu makna literalnya gemetar. Kita di hadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala, dosa, hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa, terus dulu waktu SMA dipanggil guru BP, terus kamu gemeteran sebelum masuk ruangan, itu wajal. Atau kalian waktu salah apa sama dosennya, males tanda tangannya, terus dipanggil, itu wajar. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. Ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti pangkalnya, awalnya iltija. Iltija ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dipukul kakakmu waktu kecil, terus kamu lari-lari nyari ayahmu apa ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan, lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka, kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut ini, jangan-jangan mau ganggu aku ini, terus kamu lari. Itu namanya rohbah. Ada haibah. Kalau haibah ini takut karena merasa kalah level. Kalau sama Allah, ya Allah yang maha besar maha tinggi, kita takut dan gentar. Pertandingan kok level RT melawan Barcelona atau Madrid misalnya, wah itu haibah namanya. Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah. Oke, jadi ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya wong iki ya kudu duwe wedi. Nek gak roh wedi,
Kalau tidak tahu rasa takut, hidupmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita tidak takut sama sekali, malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, kita tertawa, kita merasa puas. Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita, kemudian berfirman, aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Oh, ini paling menakutkan. Kalian sudah merasa jadi anak soleh, merasa saya rajin ngaji loh Pak, tahajud juga lumayan, duha tidak pernah terlambat. Kalian kan puas, merasa aku soleh beneran, surga ini, mesti aku surga. Mesti kan kamu gitu terusan. Temanku apalagi, temanku itu sholatnya aja masih bolong-bolong, ini kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita, kemudian berfirman, semua amalmu tidak ada yang aku terima. Oh, itu mengerikan itu sudah. Paling tidak takutlah ini. Karena Allah yang kuasa atas ini. Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Jadi seandainya kalian tidak takut apapun, harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meridhoimu, tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus, sudah surplus, pahalamu banyak. Saya itu Pak mesti jamaah di masjid Pak, tinggal dihitung. Sekali jamaah 27 kali 5 kali 30, oh, banyak loh Pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu paling tidak saya 5.000 atau 10.000. Anggap saja 10.000. Itu pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali. 700.000 kalau 10.000, oh banyak. Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah nggak ngefek, sudah timbangannya sudah banyak. Misalnya kalian kalkulasi begitu, padahal nanti Allah tidak ada yang tak terima satupun amalmu. Oh, itu alamat sudah. Takutlah ini paling tidak wes, seaman apapun hidupmu. Karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya, ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Iya, Allah itu memang syadidul iqab, tapi Dia juga ghafurur rahim. Kalau terlalu berat di syadidul iqab, jangan-jangan nanti kita putus asa. Kalau putus asa haram. Kalau terlalu berat di ghafurur rahim, jangan-jangan nanti kita sembrono, menyepelekan. Jadi harus imbang, khauf dan roja. Yang kedua, roja itu husnudzon pada Allah, berpandangan baik pada Allah. Itu husnudzon. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalku ya. Nah, ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono. Tapi juga jangan putus asa. Insya Allah, Allah itu sangat sayang pada ciptaannya, jauh melebihi sayangmu padanya. Nah, itu roja namanya. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Yang keempat, senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik, akhirat. Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat. Itu alamat orang roja. Akhirat kan yang akan datang, bukan sekarang. Roja itu kan tentang hal yang akan datang. Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang. Nanti ada teorinya, roja itu ada rojak yang terpuji, ada rojak yang tercela. Hati-hati ya. Yang tercela dulu. Rojak yang tercela itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah tapi tidak melakukan apa-apa. Dosanya oke tapi terus tenang aja, Allah Maha Pengampun. Dosa kayak gini tidak ada apa-apanya. Maafnya Allah itu, ampunannya Allah itu wasiat kulli syai'. Jadi santai aja, jangan stres. Nah, tapi nggak ngapa-ngapain, tetap dosanya dilanjutkan seperti sebelumnya. Ini tercela, nggak boleh. Kalau memang kita merasa lemah, banyak dosa, yang dikedepankan jangan rojaknya, tapi khaufnya. Jadi
perjuangannya lewat jalur khauf, meskipun nanti diimbangi roja. Kalau khauf sudah bisa mendinginkan kesalahanmu, baru kamu roja. Tapi kalau kamu mengampuni sendiri kesalahanmu, itu kan namanya kamu ampuni sendiri kesalahanmu. Tenang saja, Allah Maha Rahmat, tenang saja, Allah cinta pada kita, itu kan kamu ampuni sendiri. Besok diulang lagi. Nah, itu rojak yang tercela. Atau mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kebaikan. Tanpa kebaikan itu misalnya, saya ingin jadi orang soleh loh Pak. Ya kan mau belajarlah jadi orang soleh. Anda apa kalau Allah menakdirkan nanti kan saya bisa sendiri. Itu namanya rojak yang salah. Karena kalau ingin jadi orang soleh berusaha, belajar, cari ilmu. Nanti Allah yang menganugerahkan hasilnya. Kalau rojak yang terpuji ya sudah seperti tadi. Jadi melakukan rojak plus amal baik, atau bertobat kemudian berusaha mengganti amal jeleknya dengan kebaikan, baru boleh rojak. Jadi ini memang formula yang harus hati-hati. Makanya kalau digambar itu khauf dan rojak itu harus simultan, dan dia akan optimal kalau zuhud jadi dasarnya. Jadi kalian bisa khauf dan rojak secara berkesinambungan, tapi landasannya zuhud. Zuhud itu menjauh dari dunia, seperti dijelaskan tadi, menganggap dunia itu kecil, tidak penting. Berarti apa? Kalian khauf itu takut tertipu oleh dunia, takut jatuh cinta oleh dunia, dan rojaknya berharap Allah menyayangimu, membantumu untuk tidak tertipu oleh dunia. Jadi khauf dan rojak didasari oleh zuhud. Ini sebenarnya 3 ajaran utama dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Oke, rumus ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau matematika dasarnya ini, tapi nanti contoh kasusnya hidupmu sendiri-sendiri. Kapan kamu harus khauf, kapan kamu harus rojak, seperti apa formulasi zuhudmu.